dulu kan sempat Jawa Ranggu. Ah, Untuk hitungan pola pakan di sini kan ijon tidak mumpuni, harus beli. beli, nggak Itu nutut. tidak nutut. Kalau PE pomo keluar elek daging kan tetap ganteng aku. Sik oleh turan, Mas. Apa meneh poin ngeten iki yo. Lek poin ngene iki, kira-kira apa mau tak gede pira Mas Mas, tak lebokne sik. Ah. Aku rene kandangnya sik ngene iki ya, karo iki. 2015 iki. 2015. Ki mbiyen ada wedhus abang brang apa Iya, betul. Jawa. Aku rene Beli Mam ki pintune piye Mam kok anak. Oh ngene. klasik kan kok pintu. Anak pine. Ini dia. Nah, nih. Ini kambing kesukaan saya, kendit. Oh, 6 karo kendit. Nah, jadi nanti saya ngambil di sini 6 ekor di peternak saya sendiri. Jadi es. Niku es drop khas Blitar. Jadi rencananya kandang ini mau dibongkar apa panggangannya Mas? Yo pendungane muga-muga iso kados nika. Iya ki yup-yupe wis terpal, iki terpal ndak kangge lawas Ganti ini. bolak-balik. Ganti bolak-balik. Tapi memang sepertinya kita beternak di desa, teman-teman. Jadi modal cuman yo mencukupan. Iya. Yang jelas dari hasil ternak kita bisa menopang kehidupan, menopang kebutuhan dari orang tua kita. Itu dia gredeg sama santel, kok timbane keliru lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat peternak kambing Kaligeseng dimanapun Anda berada, hari ini tepatnya hari Sabtu. Sebetulnya jadwal saya ke pasar Kaligeseng hari ini saya tidak datang ke sana, masa juga ada keperluan-keperluan di peternak mengatasi kebutuhan peternak. Jadi peternak sih butuh duit. Jadi yang ke Kaligeseng ini adik saya sama sopir saya kemarin kirim ke Lampung sama ke Ponorogo sama ke mana? Sragen sama Madiun. Jadi hari ini saya tidak ke sana. Hari ini saya datang ke peternak mau mengambil kambing-kambing yang ada di peternak, dan ada apa di peternak saya di sini. Nanti kita tonton berikutnya videonya, dan ini juga dulu juga dari modal minim sampai sekarang jadi apa. Sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tombol like, subscribe, dan komen dan share supaya apa video-video edukasi seperti ini bisa ditonton oleh para peternak-peternak pemula atau peternak-peternak yang sudah membreeding kambing ras Kaligeseng dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, mari kita ikuti selanjutnya. Saya mau ngambil hasil dari breeding peternak yang ada. Jadi di sini adalah breedingan dari anaknya Jagat Satrio dulu. Jadi masih saya juga menyimpan. Nah di sini juga ada kambing kesenangan saya, yaitu kendit. Nanti juga tak ambil. Harus kena, ini tak ambil ini. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Pagi ya. Selamat pagi. Ya, kipen. Oh iya, siap. Ya, teman-teman, kita bertemu dengan peternak. Kemungkinan dia juga mempunyai YouTube. Nanti juga jangan lupa di-subscribe. YouTube-nya apa, Mas Imam? YouTube-nya Imam Mustafa 10. Imam Mustafa 10 ya. Jadi ini di desa mana, Mas Imam? Dusun Sanggeran, Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Jadi namanya siapa, Mas Imam? Nama saya Imam Mustafa. Alamat kandang Dusun Sanggeran, Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Istri? Belum punya. Ronde bojo nonton. Jadi dia masih single. Jadi masih bujang tapi wedhusnya akeh wedhusnya. Mas Imam, jadi dari kemarin kan kita sudah telepon-teleponan jenengan mau istilahnya ngelong ya. Nggih. Mau jual hasil breeding. Tapi yang dijual
kambing yang kualitasnya agak di bawah standar. Yang di atas standar belum dijual. Mas Imam zaman beternak ini sudah berapa tahun Mas Imam? Untuk kambing PE sekitar mulai 2016-17. 2016-17 waktu kuwi Sebelumnya Jawa Randu. Aku kesini sik kok ijo-ijo dus Jawa kae. Nggih, betul. Kawin karo Jagat, metu anak iki Mas Imam ya. Niki. Nah, ini adalah tinggalannya Jagat Satrio. Ini berarti umur berapa Mas Imam? Umurnya sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun. Jadi yang tersisa anak Jagat Satrio di sini lah. Di sampingnya ini juga anak-anakan dari ini Mas Imam ya. Nggih, sebagian besar indukannya kan dulu ngambil saya dari Jawa Tengah. Ini sebagian anak-anakannya yang sebelahnya ini anak-anaknya dari jantan ini dan dulu disilangkan sama anak Lamus, tapi anak Lamus Surabaya Mas Imam ya. Nggih. Surabaya dijual lagi. Nah, di sini juga ada istilahnya Mas Imam. Kambing yang kemarin juara 3 di kontes Pacitan kelas E. Ayo betul ya. Nah, ini hasil breeding sendiri Mas Imam ya. Nggih. Untuk dari sini. Mas. Ini berarti induk dari anakan jantan kuih. Nggih. Anakan jantan itu di breeding Mas Imam kawin sama anak selo ya. Putu selo. Cucu selo yang ada di Mas Zainal keluar cempe kelas kontes. Nah, ini kemarin juara 3 kontes di Pacitan kelas E. Jadi lebih ya Mas Imam rasane wis duwe cempe kelas kontes tedeke sampean pirang-pirang tahun breeding kan jek kelasnya sedeng metu breedingan saiki metu kelas kontes. Yo seneng Mas. Senengnya piye? Senengnya memang dari hasil peranakan sendiri dibawa ke event bisa masuk ke 3 besar. Iya. Jadi suatu kebanggaan tersendiri dari hasil breeding sendiri tidak beli kan gitu Mas Imam ya. Dari hasil breeding sendiri berarti kalau ini dijual berarti harganya nggak begitu mahal. Iya. Iya ta? Yo. Ya piye? Senenge kan luweh. Oh, nuku senenge ku mahal. Lah iki lek dituku senenge sampean pira Mas Imam? Ya sementara belum buka harga. Cuman tawaran masuk sudah banyak. Ditawar berapa Mas Imam? Terakhir sudah mendekati 20. Sudah mendekati 20. Jadi cempe ini sebelum ke arena. Oh, sebelum ke arena sudah ditawar 20. Jadi ini teman-teman kalau kita istilahnya membreeding dengan istilahnya acuan kita breeding seni Mas Imam ya, bukan breeding untuk mengarah daging ya. Betul. Jadi kita breedingnya mengarah ke seni. Kalau kita keluar cempe seperti ini sudah poin. Kalau cempe seperti ini, kalau kita ngomong kelasnya kelas pasar, kelas harga biasa, cempe seperti ini paling lakunya sekitar 1.750 kan Mas Imam ya. Okay. Jadi kalau ini sudah lipat 10 kali pernah ngomong. Penawarannya hampir 20 berarti lipatnya hampir 10 kali. 10 kali pelipatan. Jadi kalau kita breeding mengarah ke sini ya kemareman dari peternak itu seperti inilah teman-teman. Kita bisa mengeluarkan kambing yang berkualitas yang bisa dibawa ke kontes. Nah, hasil breeding sendiri tidak beli. Lek beli rasanya marem karo beda. Tuku beda kan gitu Mas Imam ya. Jadi ini silangan dari anak cucunya Jagat Satrio juga sama cucunya cucu selo. Cucu selo Jagat. Iki lek mau tak tuku dhewe pira Mas Imam? Pira ya Mas? Saman muni nyajal. Regane durung tak buka ya. Dibuka ya gak apa-apa. Ini teman-teman dia masih bingung. Lek ketekan saya masih bingung. Ndak kulak gek sik seneng lho. Nah, ndak kulak sik seneng, tapi lek pomo ibaratno kambing segini dengan laku istilahnya segitu kan sudah fantastis ya menurut peternak. Istilah menurut peternak sudah fantastis. Ya istilahnya dari jenengan itu perjalanannya berapa tahun dari 2017 sampai sekarang berarti 5-6 tahun baru mengeluarkan kambing yang seperti ini. Masalahnya dulu kan masih randuk-randuk Mas Imam ya. Jadi sik wedhus induk mek loro telu diperanak-peranakne dadi sakmene kean sik diperanak-peranakne disilang-silang meneh. Jadi kita masih perlu analisa juga.
Jadi di sini teman-teman istilahnya kalau kita mau istilahnya gimana ya, nggak putus asa Mas Imam ya. Terjadi cara zaman cara ngomongnya meranaan kan biyen dek ngomongnya keuntungan ya wis untung modal dari induk. Jawa Randu kan menurut hitungan saya loh ya. Dulu kan sempat Jawa Randu. Untuk hitungan pola pakan di sini kan ijon tidak mumpuni, harus beli. Nggak nutut. Nggak nutut. Kalau PE keluar elek daging kan tetap ganteng aku sik oleh turan Mas. Apa meneh poin ngeten iki yo. Lek poin ngene iki kira-kira apa mau tak gede pira Mas Mas tak lebokne sik. Jajal aku kira anggunge pira. Pira Mas Imam? Wani ora. Iya lek 30 yo. Oh ya aja larang-larang 30 juta kancane iki. Lah yo prosesnya semono taun ya, Mas. Oh babone ya gratis ya kanggonku. Nah, ini ada satu lagi. Ini kesenangan sabare wong kesenangan saya ini. Ini nanti juga tak bawa pulang. Di sini tempe-tempenya banyak, diri-dirinya banyak, ini juga hasil breeding sendiri. Nah, ini dia. Ini kandang, ini berarti kandang bibit kawit ya. Aku rene kandangnya sik ngene iki ya, karo iki. 2015 iki. 2015. Kimbian ada wedhus abang brang apa? Iya, betul. Jawa. Aku rene Mam ki pintune piye, Mam? Kok anak ngene. Klasik kan kok pintu. anak pine. Ini dia. Nah, nih. Ini kambing kesukaan saya, kendit. Nah, jadi ini nanti juga tak bawa pulang. Ini dari kendit ini jantan. Jenisnya jantan. Pasungnya juga lumayan, telingane lumayan lah. Induknya ini dulu ngawinkan dari saya Mas Imam ya. Ngawinkan dari saya, induknya itu anaknya dari jantan bapaknya Balowo, jadi masih kerandah jaguar. Jadi induknya ini masih cucu jaguar. Ini dikawinkan sama Kanjeng Doso. Kanjeng Doso itu kerandahnya Selo Jagat. Iya, cucu Selo Jagat. Nah, ini keluar kendit. Posturnya talonnya besar, driwol, pasungnya bagus. Saya tak leboknya, Mam. Nah, saya Mas. Nah, ini induknya ini dulu ngawinkan dari saya, dari anaknya jaguar. Jadi induknya ini masih cucu jaguar, ini dikawinkan dengan cucunya Selo Jagat, keluar 2 ekor, 1 kendit jantan, 1 jerabang betina. Ini jerabangnya pisan ya kok? Kosek Mas. Jarene butuh duwe. Butuh iki paling butuh lho. Sing jerabangnya masih cek rada alot. Masuk. Kira jerabangnya cukup pira pisan, Mas? Tentu abang no. Hah? Ya apa abang? Nah, itu jerabangnya. Iki induke ndi, Mas? Induke pon mati. Nggih. Oh, berarti induke nganu berarti sing pertama. Tunggale lanang niko. Anak jagat. Anak jagat jane. Nggih. Oh, itu teman-teman dari induknya juga anak jagat. Tak bine asyik. Rencana engko sing ditokne pira Mas Imam? 1, 2, 3, 5. 4. Iki wedoke 3 ta sing iki? Wedoke irenge 3. 3, 4, 5, 6 berarti. Heeh, 6 karo kendit. Nah, jadi nanti saya ngambil di sini 6 ekor di peternak saya sendiri. Jadi es. Niku es drop khas Blitar. Jadi di sini pekerjaan jenengan berarti Selain beternak yo nyambi jualan. Dia tuh bekerjanya selain beternak kambing kali gesing, dia jualan es drop seperti ini teman-teman. Ini rada ambyar. Es drop ini promosi mana bagaimana? Iya.
Iya, ini adalah es drop ciri khas Blitar Mas ya, cabedet. Ini yang melegenda di Blitar adalah es drop cabedet. Rasanya memang enak teman-teman. Ini rasa apa Mas? Kacang hijau. Kacang hijau. Mas Imam, zaman breeding semono tahun. Dulu modalnya berapa? Modalnya pertama dari Dimoro untuk kambing PE loh ya Mas. Dulu itu materi kan belas nol. Nggak ngerti telinga piye, kepala piye. Lah ketemu ning Dimoro iku wedhus sing mirip teng kontesan. Akhirnya mirip ndak sirem. Nggih, kula tumbas 4 juta berapa? Iya. 4 juta. Manak pertama memang posturnya bagus. Berarti untuk pemilihan bibit yang memiliki postur bagus kan ciri-cirinya kambing seperti itu. Akhirnya terus kenal jenengan, ngambil 2 ekor niku 3,5 sama 5,5. 5,5. Itu aku ya kok peri wedhus Jawa. Nggih. Aku cek peri wedhus Jawa. Berarti modalnya ndak sampai 20. Nggak sampai 20 ya? Nggak sampai 20 juta selama segitu. Tapi ibaratnya kan juga Israel hasil-hasilnya juga dari hasil yang jelas itu kan dia kebutuhan juga Mas Imam. Nggih. Kebutuhan sama nopo Mas Imam? Wong di bojo. Iya piye? Ya bapaknya kan pun mau kerja produktivitasnya ndak seperti dulu. Oh, jadi juga istilahnya kita membantu kebutuhan rumah tangga bapak jenengan sama ibu. Jadi yang jenengan rasa di sini istilahnya breeding kambing seperti ini Mas Imam. Istilahnya kan juga jatuh bangun kan jenengan. Kandangnya sik kayak ngene. Jadi kandang ki memang kandang bibit kawit Mas Imam ya. Jadi ini kandangnya dulu seperti ini terus nggak nekat gawe kandang kuwi adol cempe-cempe. Ya, alhamdulillah niku kan hasil dari cempe. Cempe nekat sing ketara ngoten lho. Seperti pandemi wingi kerja kan yus ngoten nika. Iya. Memang penghasilannya yo murni kok adol cempe karo susu. Nek ngomongnya pekerjaan sampean sing jualan es drop. Cara ngomongnya kesehariane. Yo keseharian iki mergo akeh cempe berkurang, yus. Fokus di ternak. Tapi di sini berarti fokus di ternak ini istilahnya dari jual hasil anakannya sudah bisa istilahnya mencukupi kebutuhan keluarga ya. Sedikit untuk banyak membantu lah pok. Kehidupan di desa cukup. Kehidupan sederhana ya alhamdulillah cukup. Jadi teman-teman istilahnya kalau kita beternak di desa itu memang satu ternak itu sebagai bukan mata pencarian sehari-hari Mas Imam ya. Jadi beternak itu adalah satu ngarani wong Jawa celengan. Jadi tabungan tatkala kita butuh untuk istilahnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak seperti ini tadi jenengan kan ngundang saya ke sini ada kebutuhan. Gua kebutuhan tinggi apa butuh duit yang jelas ya. Memang saya di peternak sendiri. Mas Imam rada yuk. Memang saya di peternak saya sendiri istilahnya tidak serta-merta mengontrol setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap berapa bulan. Jadi dengan kesibukan saya sendiri pun beternak sendiri istilahnya mempunyai ciri-ciri khas masing-masing untuk segi dari cara mengolah beternak Mas ya. Nah di sini makanannya kan ala kadare, ramban ya wis godhong blimbing, ya suket, terus wis godhong-godhongan sing jae pas enak tebangan ya. Jadi di sini makannya cuman ala kadarnya. Cuman kalau beternak kambing eta waras sekaligus yang seperti ini harus istilahnya ada comboran. Betul Mas Imam ya. Nah tinggi tuku comboran kuwi berarti mlebu operasional. Mlebu operasional. Operasionalku nembel sesuk didol cempe. Lek sementara ini mulai pandemi wingi. Iya kan keterak wis ndak iso kerja. Cempe itu kan tek mulai dodotan. Mulai dodotan akhirnya kan susu nganggur. Akhirnya piye carane gua damel operasional adol susu. Nah, dari situ teman-teman istilahnya kalau kita mau berpikir mau kreatif dari beternak kambing ini sebetulnya menjadikan pundi-pundi rupiah itu sangat istilahnya peluang itu banyak Mas Imam ya. Jadi bukan dari hasil breedingannya saja, dari susunya pun istilahnya bisa kita menjadikan uang. Lek susu jenengan dodole pinten Mas Imam?
Susu botol kecil 10.000, 10.000, botol besar setengah liter 15. Ya, 15. 15. Nggih. Murah-murah pas torong nggonku. 15.000. Setengah liter. Oh, setengah liter. Oh, setengah liter 15. Dari situ ibaratnya satu hari ibaratnya dari induk-induk waktu itu yang beranak berapa induk. Terus cempene jenengan susu itu jenengan ambil jual, cempene jenengan susune pakai. Lek dulu cempene medal Mas, mulai dodotan. Lek sakniki mulai seleksi sing ketoke ndak ditahan, ndak kriteriane ndak masuk, keluar mulai umur sebulan. Oh, berarti sing kok tokne iki ndak masuk berarti iki. Ya iki kan sampai lepas sape. Ya aku dibagi sing elek-elek tok. Sing apik kamu tak tuku gak entuk. Sing teman-teman kan ya wis seleksi. Oh, ini sudah seleksi. Jadi kita di peternak pun tidak ada istilahnya apa ya? Ngakali peternak lah istilahnya. Sing apik tak tuku, sing elek tak tinggal. Yeah. Itu enggak Mas Imam ya. Kalau saya memang yang bagus kalau mereka istilahnya belum ada kebutuhan urgent ya ditahan dulu untuk breeding selanjutnya. Jadi kan seperti ini yang kualitasnya kurang ini dilepas. Ini rencananya dioper calon induk lagi yang bagus kan, yang kualitas lebih baik. Jadi Mas Imam yang 3 ekor ini nanti tak bawa ini disuruh ngoperi doro siap kawin yang kualitasnya lebih baik dari tempe ini. Jadi untuk pengembangan breeding selanjutnya biar apa nanti istilahnya breeding di peternak itu mengeluarkan dengan kualitas yang bagus. Kualitas yang bagus yang dari itu hasilnya peternak itu akan ada peningkatan kan gitu Mas Imam ya. Jadi saya sendiri pun mengolah peternak seperti itu. Ya mengenak rodok siji apik kemang tak peksa masalah iki senenganku ke kandangku kosong. Kandang saya masih kosong, kemarin saya juga punya kendit sudah tak buat korban. Masanya juga tua, kemarin ya juga anaknya Selo ini ngambil lagi juga cucunya dari Selo Jagat juga. Jadi ini nanti tak kasihkan di kandang nggak tak jual, untuk kenditnya nggak tak jual. Jadi saya cuma ngambil di sini diri-diri turunannya Jagat Satrio, darah Jagat Satrio sama Lamus ya. Nggih, Lamus. Lamus Seto dulu tak kasih jantan anak Lamus Seto, tapi yang kelasnya sedeng Mas Imam ya, mek-gur 4.000. Ijo cempe oleh jantan. Nah terus sampai oleh gede. Berarti iki sing induk-induk sing biyen isik endi Mas Imam? Sing bertahan iki. Nah, ini induk yang dari saya dulu kalau enggak salah ini 5.500.000. Ini Mas Imam ya. Dulu itu 5.500.000. Dulu 5.500.000 sudah dapat bagus. Telinga, pasung, pola warna. Ini bagus. Ini berarti mana piro Mas Imam? Iki ping 4 5 apa ya? 5. Ini susunya luar biasa ya. Susunya keluar berapa liter Mas Imam? Kemarin sebelum PMK 3 liter. Gelombang PMK. Nah ini teman-teman ini susunya juga keluar 3 liter. Jadi kalau kita istilahnya breeding kambing etawa, istilahnya kalau memang kita itu benar-benar bisa memilih bahan, susunya pun tidak kalah dengan kambing-kambing susu. Betul. Ya toh? Kambing susu yang keluar 3 liter itu harganya kalau sekarang saya lihat di teman-teman kok kambing susu metu 3 liter, ndak oleh 15 juta harganya. Ya toh? Betul. Nggak boleh 15 juta. Nah, tapi kalau kita breeding di etawa itu kan seninya seperti ini teman-teman. Jadi satu susu ada 3 sisi yang istilahnya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Satu kita breeding kalau kambing mengarah ke seni seperti ini, anakannya pun dengan keluar dengan kadar kualitas yang di atas standar. Istilahnya menengah ke atas sudah Mas ya. Rata-rata cempene lakunya juga 5 juta. Betul. Iya toh? Lakunya cempene iki aku nuku mesti di atasnya 5 juta. Itu cempenya laku segitu. Lah susunya pun kita bisa ambil. Kalau kita istilahnya breeding etawa kan keuntungannya di sini. Seumpama keluar istilahnya tidak mengarah ke seni, masih disaring ke kualitas breeding. Kualitas breeding pun harganya pun masih juga mahal. Kalau tidak serta-merta istilahnya keluar pas rezekinya elek keluar memang wedhus standaran, masih kualitas daging. Kualitas daging pun ibaratnya masih di atas harga rata-rata harga pasar kambing Jawa. Kan gitu Mas Imam ya. Nah terus cara ngomongin wedhus iki metu wedok elek di ngorita sesuk nuruni wedhus susune mesti ya jos. Jadi dari keturunannya dia masih bisa dipertahankan untuk susu. Jadi kalau kita beternak kambing etawa 3 aspek tercakup ya toh. Jadi daging, susu, breeding seni. Jadi kalau kita beternak kambing etawa rata-rata di sini itu mengapa kita memilih kambing etawa tidak membeli kambing susu atau kambing pedaging ya Mas Imam ya. Masalahnya dari satu kambing ini 3 jenis tadi sudah ada di dalamnya kambing etawa ini. Jadi itu teman-teman kalau istilahnya keuntungan kita memelihara kambing etawa ras kali geseng itu, satu kita
breedingnya ke arah seni. Kalau kita lahir seperti cempe tadi juga cek poin, ya toh, sudah poin plus cempe sakmono dinyang 17 juta nek 20 juta kaya rong entuk, ya toh. Dene keluar kelasnya breedingan kaya iki. Nah ini keluar kelas breedingan. Nah ini dere kelas breedingan. Ini umurnya berapa Mas Mam? Niki sekitar 5 bulan. Umur 5 bulan. Nah ini 5 bulan kira dituku kita beli 5 juta kira ndak oleh. Oleh Mas Mam. Nah dari situ teman, kalau kita ngomongin kelas breeding umur segini, kalau modelnya seperti ini kita beli di peternak pun 5 juta tidak boleh. Jadi sudah ada keuntungan sendiri. Nah tapi kalau yang kelasnya seperti ini, yang kelasnya biasa-biasaan, walaupun ini juga ada lurinya dari luri Jaga Satrio sama Lamus ya Mas ya, ini nanti seumpama di breeding peternak pemula sendiri pun masih bisa ada kesempatan mengeluarkan kambing yang bagus. Jadi kan memang di sini gridnya ditingkatkan lagi. Jadi yang kelasnya standar ini kita keluarkan, kita cari lagi yang kualitasnya lebih dari ini. Tapi kambing seperti ini bisa diadopsi lagi oleh peternak pemula yang misalnya mau merintis peternak kambing. Jadi dengan kualitasnya masih standaran tapi lurinya jelas. Dan ini kan plusnya induknya 2 liter. Oh ini induknya 2 liter. Nah ini bisa diadopsi lagi di peternak nanti yang ada yang mengambil di saya. Jadi memang kalau kita istilahnya ngomong-ngomong dari segi peternak, memang iya Mas ya, ternakku ya rada-rada ngeri-ngeri sedep. Iya toh. Masalah apa tantangannya juga banyak. Tapi lek apa metu wedhus api, adis senenge ya ndak karuan kan ngono Mas ya. Lah iki rencanane kandang iki mau dibongkar apa panggangane Mas? Yo pendungane muga-muga iso kados nika. Lah ya iki yup-yupe wis terpal, iki terpal ndak kangge lawas. Ganti bolak-balik. Ganti bolak-balik. Tapi memang sepertinya kita beternak di desa teman-teman. Jadi modal cuman cukupan. Yang jelas dari hasil ternak kita bisa menopang kehidupan, menopang kebutuhan dari orang tua. Kandang iki ora oleh duit mas 100 juta ibaratnya. Cara dinominal kan Mas Imam ya. Tapi lek dijolne duit entek Mas. Lek dijolne entek. Iya benar. Lek wedhus kan berkembang. Iya, jadi memang untuk keselanjutannya istilahnya untuk kegiatan dan usaha kan gitu Mas Imam. Jadi selain usaha kita, usahanya Mas Imam itu juga jualan es drop. Dari sini juga fokus di ternak yang notabene jualan es drop itu bisa sedikit-sedikit membantu kebutuhan di rumah. Terus kalau ada kebutuhan besar kita jual dari hasil peranakannya kambing kan gitu Mas Imam. Terus gini Mas Imam, jenengan kan selama segitu tahun jadi istilahnya beternak kambing ini yang jenengan rasakan istilahnya seperti apa Mas Imam? Cara maksud ngeri-ngeri sedepnya kalau apa bisa sama ceritanya nih konten saya ini supaya apa yang menonton konten ini bisa istilahnya buat apa istilahnya buat motivasi perbandingan istilah gitu. Moga Mas Imam. Iya kalau untuk di kambing PE itu yang penting ojo piye ya. Jangan istilahnya kita terlalu bernafsu atau ambisi. Jadi kalau kita ngomongkan kita melihara kambing PE itu satu jangan terlalu ambisi. Tuku wedhus iki sakmene kita beli kambing itu dengan harga sekian, kita rawat sekian tahun dapat untung sekian kan gitu ya. Jadi kalau masalah keuntungan itu nanti berjalan sendiri. Asalkan kita merawat dengan sabar, telaten karo yang penting demen sih nomor 1. Demen, telaten, sabar, ikhlas. Ya, kita merawat makhluknya yang maha kuasa ini kita terawat dengan ikhlas, sabar, telaten. Insya Allah nanti dia akan memberi keuntungan kepada kita. Jadi kalau kita istilahnya membreeding kambing, kita usaha di kambing itu tidak bisa dikalkulator Mas Imam ya. Buatan saged. Cuma ringit terendah niku kan wonten asal nggak ada kematian. Ya betul. Jadi gini teman-teman, kalau kita beternak dari pesannya Mas Imam, pengalamannya Mas Imam, kita memelihara kambing etawa ini tidak bisa dihitung-hitung dengan kalkulator. Maksudnya dihitung kalkulator gimana? Kita sekarang modal ibaratnya 10 juta, 1 tahun jadi 20 juta. Nggak bisa. Belum tentu ya. Jadi kalau di kambing itu bisa kita modal 10 juta, 1 tahun bisa mendapatkan 100 juta. Bisa, tapi juga bisa mendapatkan 0.
Iso. Iya lah. Masalahnya apa? Sistemnya keliru, Oke. manajemennya keliru. Betul. Tapi kalau kita istilahnya dengan manajemen yang tepat, bisa kita seperti itu. Tapi kita jangan terlalu berharap istilahnya ada keuntungan seperti itu kan Oke. gitu Mas Imam. Masalahnya apa? Yang pertama kita dasari, piye dhewe seneng nenggek kewan. Betul. Kita bisa menjiwai istilahnya dengan hewan kan gitu Mas Oke. ya. Kita istilahnya bisa menjiwai itu bisa mengerti karepe kewan seperti apa. Jadi kan karepe kemauannya dia itu seperti apa, kita harus bisa mensikapi. Terus istilahnya untuk merawat sendiri pun kalau tidak bisa didasari dengan kasih sayang, itu rata-rata tidak ada yang jadi kan gitu Mas ya. Walaupun istilahnya pembesaran, penggemukan pun rata-rata di peternak saya pun juga nggak ada yang jadi. Jadi merawat kambing itu sebetulnya itu kalau kita pikir-pikir juga ada sulitnya, juga mudah sebetulnya ya. Oke. Sulitnya kalau kita itu tidak tahu cara merawat satu, terus ilmu-ilmu di bidang kambing kita tidak tahu, asal kita beli, punya uang kita beli, kita beranggapan pokoknya tuku wedhus dipakani sesuk jadi apik. Nggak bisa Mas Imam ya. Mboten saged. Nah itu jadi nggak bisa teman-teman. Jadi kalau kita merawat kambing harus benar-benar pure. Kita juga ada harus istilahnya di kambing itu benar-benar tulus ikhlas. Betul. Istilah tulus ikhlas yang jelas ya seperti Mas Imam, suatu saat pun dia kesabarannya dia keluar jemple kontes Plus, iya. plus nilai plus 20 tak gue ya. Sebelum kontes wis mendekati. Lah mendekati Sekarang kan lho. sampun prestasi. Iya, saiki kan nek wis bar kontes, mbiyen kan nyanyane mendekati 20. Saiki kok tak gone 20. Dadi tak bayar tak gone dhuwit. Oh, 30. 20 loh. Aku wis ngundak pisan. Ini teman-teman, saya tidak di sini tidak istilahnya gimana ya? Tidak memberikan harapan semu kepada peternak. Itu sampai boleh tak bawa 20 tak bayar sekarang. Jadi bukannya saya istilahnya untuk rego enggak. Memang itu boleh 20 juga tak bawa. Itu pun terlahir dari induk istilahnya hasil peranakan Oke. dari babon ini. Nggih. Ya. Anake jantan iki putune sampean iki. Nah iya, babon iki mbiyen tedake konggonku metu 3,5. Lah kan aku nuku 20 juta. Loh, saya itu walaupun jual kambing tahun berapapun di peternak apal Mas Imam. Regane piro-piro saya apal. Ngudus kene kandang sak mban-mban iku aku apal siji-siji regane. Dadi barangnya meh padha. Lah tak tuku 20 juta wis untung akeh sampean. Iki wis hasilnya kok anakane induk konggonku 3.500. Ya. Kae pun wis dadi putu. Lah iki anake iki akeh. Anake ilang kabeh. Anake kok duri kabeh. Lah kan 20 juta ya? Iya. Yo, salaman. Iya 30. 20 Mas. Deal. Yo. 30. Jadi teman-teman, saya angka aku tak petungnya buri ya. Cendung oleh 20 juta. Jadi nggak apa-apa. Jadi di sini memang saya sendiri pun melakukan hal seperti ini di peternak supaya apa? Peternak itu supaya semangat. Jadi peternak itu tidak kita bohongi, ngopan udus ngenean payune api-api enggak. Jadi kita dasari dengan istilahnya dasar-dasar pahit, manis kita semua kita omongkan. Jadi kalau keluar memang kualitas bagus, kita juga saya sendiri juga berani beli dengan kualitas bagus kan gitu Mas Mang ya. Ya Nah. memang lek pendapat kula kan memang lebih dihargai. Lek pas metu api. Heeh. Lek liyane kan sak api-api ndak iso regane kados wedhus ngeten iki. Ning lek pas elek ya kudu lega. Nompo Tidak. memang Nggih. rezekinya memang Nggih, rezekinya dari sakmono. kuasa memang segitu kan itu Mas Imam. Jadi kita harus juga ngelenggono. Jadi di situ teman-teman istilahnya kalau kita bidding itu jangan terlalu bernafsu, terlalu berharap Ekspektasinya jangan terlalu tinggi. ya gitu. Kadang induke wapi, Anak-anaknya kudu apik. mboten saged. Nah, anaknya bahaya lah. Jadi seperti itu. Jadi satu Mas Imam pesannya seperti itu. Dua itu kalau kita bidding di dunia kambing etawa itu memang harus ada pendamping Mas Imam ya. Betul. Kalau tidak ada pendamping rata-rata peternak itu buyar. Maksudnya apa? Peternak itu bisa beli, jualnya pun juga sulit rata-rata Betul. ya untuk Nggih. peternak loh ya. Nggih. Tapi kalau untuk pemain istilahnya sudah bermain jual kita tidak sulit kan gitu dah. Nggih. Tapi untuk peternak sendiri pun jalan keluarnya untuk jual itu rata-rata sulit. Cuman kadang kita kena omongan di media sosial kambing seperti ini akhirnya kita beli lah. Kita punya uang, kita bisa beli, tapi kita tidak memikirkan sesuk sapa sing nuku dari hasil breeding kita kan gitu Mas Imam ya. Semua hasil breeding kita sudah istilahnya over, kandang wis kebek, wis sak jane ndi.
Nah rata-rata kan di situ lah, rata-rata penjual sendiri pun non sewu, bukan saya itu mengenai teman-teman enggak, rata-rata penjual sendiri pun tidak mengedukasi seperti itu, tidak ada pertanggungjawaban untuk mengeluarkan dari produk kan gitu Mas ya, cuman asal jual kan gitu Mas ya. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang istilahnya juga bermain di dunia kambing, kita gimana cara membangun peternakan Indonesia itu supaya tetap lestari dan tetap semangat. Peternak itu apa ya, kita harus berani tanggung jawab kan gitu Mas Imam ya. Jadi kalau istilah-istilahnya tidak tanggung jawab kepada si peternak, rata-rata peternak wes akhirnya down, wes dak ngungu wedhus perai bisa, nah kena zong kan gitu Mas. Tapi kalau peternak itu larang nggak ada, tapi kalau peternak itu kita hidupi, peternak itu kita istilahnya beri semangat, otomatis kelangsungan dari breeding kambing ras Kaligesing ini tetap akan berlangsung dan istilahnya bisa dinikmati oleh anak cucu kita kan gitu Mas Imam ya, bukan kita sendiri yang menikmati. Jadi prosesnya saya seperti ini juga itu karena apa, memikirkan masa depannya nanti supaya apa, kambing ini tetap bisa lestari, berkembang biak di Nusantara dan bisa dinikmati oleh para anak cucu kita. Jadi seperti itu teman-teman, kalau kita istilahnya mempunyai peternak harus kita dampingi satu seperti itu, satu mendampingi masalah breeding, kudu kayak ngopo tuku wedhus kan gitu Mas Imam ya. Keduanya setelah itu dia juga belajar analisa sendiri pun. Ketiganya waktu istilahnya menjual produknya dari dia itu rata-rata kesulitan peternak ya. Tapi kalau kita bisa mendampingi untuk sampai faktor penjualan dari produk, yang jelas peternak itu pikirannya itu nggak terlalu terbebani. Yang jelas itu aku ngewedus kayak mesti gemuku kan gitu Mas Imam ya. Tapi lah ada yang ngewedus terus sing nuku ki bingung, ditaring-taring no ndak ono sing nuku, didol nang bakul pasar ukure mesti daging. Walaupun bakul pasar dhewe pun nek adol wedhus ngene yo larang. Iya. Tapi kalau seperti itu kita tidak istilahnya kenyataannya seperti itu, tidak istilahnya tidak menyudutkan salah satu pihak, cuman kenyataannya seperti itu. Jadi memang kalau teman-teman itu istilahnya mau membreeding kambing etawa itu saya kira lebih baik mencari pendamping atau istilahnya mentor yang bisa mendampingi peternak Mas Imam ya di wilayah masing-masing. Jadi tidak harus di sini atau di mana, setiap wilayah sekarang tuh sudah banyak istilahnya pemain-pemain kambing etawa ras Kaligesing Mas Imam ya. Terus selanjutnya Mas Imam, dari sini perjalanan jenengan dari modal yang cuma wedhus loro waktu itu ya, wedhus siji tuku 4 juta, terus saman peranakne metu anak, saman operne wedhus nggonku rego 5.500, saman peranakne meneh, saman tukok niki kan gitu Mas Imam ya. Jadi kan berlanjut dhewe. Enggak, sing babon iki. Oh iya. Babon iki kan 3.500. Iya. Petak mbiyen ra kleru. Nah, singku plus isih urip. Nah, itu dari modal sekian, kita berjalan sudah sekian tahun. Yang jenengan dapat itu dari itu apa Mas? Kalau ngomongnya adik, ngomongnya sukses yo, lek ngomongnya breeding sukses, wis sukses sama ranane jempe apik. Terus ngomongnya zamane wong muni sukses kok kandangnya sik panggah ngene lah niku. Yang jelas kan orang juga bertanya seperti itu. Ngomongnya kita sukses, wedhuse dadi akeh kok kandangnya panggah ngene. Masalahnya satu, kita itu beternak itu di desa itu tidak semata-mata kita itu punya basic kandang yang bagus kan ya. Nah, intinya sementing kan wedhusnya nyaman sih. Ya, yang pokok walaupun kandangnya jelek seperti ini Mas Imam ya, tapi dia nyaman. Masa apa dengan kasih sayang itu loh. Jadi teman-teman perlu diingatkan itu, bukannya nyaman tuh di kandang mewah, kandang bagus, tapi perlakuan kita pada hewan itu yang menjadikan dia nyaman, dia bisa menghasilkan rezeki kepada kita kan gitu Mas Imam ya. Jadi memang kalau di desa itu tidak terpaut teman-teman yang membuat kandang yang super-super yang mahal-mahal. Masa apa? Ternak di desa itu niatnya untuk kebutuhan, bukan gengsi-gengsian kan gitu Mas Imam ya. Cuma kalau kita sudah berkembang kan boleh lah. Boleh. Lah seperti itu kan berkembang. Itu kan memang dari hasil kambing dikembangkan lagi menjadi kandang yang rada apik ya, istilahnya ben padha karo kancane kan. Tapi kan dari sini kan kita ngomongin jenengan ibaratnya wis sukses ngopeni wedhus kan ya wis sukses Mas ya. Tapi ukuran sukses itu bagi saya kan relatif. Ya toh. Ukurannya kita sendiri. Tapi lek ngomongin suksesnya wong dhewe Mas Imam wis sukses ngopeni wedhus, mek gora alok sitok tok kok kandangnya panggah ngono kuwi lah asine iki. Cuman kita harus sudah berkembang sedikit, cuman kita harus tahu. Jadi tidak semata-mata untuk di desa itu bukan gengsi-gengsian. Kita membuat farm, kita membuat kandang besar kan gitu. Tapi yang jelas gimana
istilahnya ini tetap berlanjut, bisa menopang kehidupan, bisa menopang kebutuhan sewaktu-waktu kita butuh uang, kan gitu Mas Imam ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk terakhir Mas Imam, pesan-pesan jenengan untuk peternak pemula Mas Imam seperti apa? Pesennya yo kalau kita belum mengamati mulai paham dari nol ya, belum paham tentang kambing PE Kaligesing, saran saya yo belajar dulu. Belajar minimal ada pendamping untuk memilih bibit-bibit yang arahnya kemana, breeding atau susu atau breeding seni, betul. Tapi kalau bisa kan breeding seni, mengarah ke seni. Ya. Tapi kalau mengarah ke seni kan jelas kan seperti itu tadi Mas Imam ya. Jadi, kan tetap kita melihat kemampuan gitu loh. Untuk kambing yang mengarah breeding seni kan yo mahal. Produk larang. Lek kados kula memulai kan randuk-randuk. Ya, jadi step dari step ya, dari ekonomisan mungkin dikembangin ke breeding seni. Itu pun juga butuh waktu yang waktunya tidak sebentar, waktu lama. Dan dari perjalanan itu kan kita bisa mengamati prosesnya breeding seperti apa, cara merawatnya seperti apa, merawat cempe baru lahir seperti apa, ndadekne cempe lah dadi apik piye kan Mas Imam ya. Ya terus langsung mulai dari nol ndak ngerti kan langsung tumbas larang, beli mahal, ndak iso ngrawat, akhirnya kambing jelek, rusak, dijual harga murah atau mati. Ya, penjualis pendampingnya sing disalah nih. Nah itu kalau seperti itu bukan rata-rata orang tidak mempunyai pendamping. Rata-rata dia itu mempunyai image sendiri. Aku iso. Nah itu loh Mas. Jadi aku iso ngopeni wedhus ya. Tapi yang dia sebenarnya kan tidak tahu ngopeni wedhus itu sebetulnya juga sulit kan Mas Imam ya. Tapi orang awam melihat ngopeni wedhus apa diberi pakan dadi lemu dhewe. Nah, untuk itu kambing PE Kaligesing kan beda. Untuk kelas daging sama. Ya. Sudah melangkah breeding seni perawatan ini kan nek tambahan-tambahan lain dan itu sing butuh pendamping. Ya, jadi seperti itu teman-teman pesannya Mas Imam. Kalau kita istilahnya mau memulai usaha di bidang kambing Kaligesing ini memang rata-rata di media itu yang dipertontonkan adalah sing enak-enak, sing legi-legi. Wedhus payu 1 juta, wedhus payu 250 juta, wedhus payu 50 juta, tapi dia tidak mau melihat proses. Ya, memang benar kambing itu real ada yang lakunya segitu-segitu teman-teman. Cuman kan prosesnya itu kita itu harus istilahnya melalui proses pematangan, pendewasaan untuk memelihara kambing kan gitu Mas Imam ya. Nah jadi mereka yang beli kambing mahal-mahal, ini perlu digarisbawahi dari pemirsa. Mereka yang beli kambing mahal-mahal, dia satu itu memang penghobi. Ya, enggak apa-apa, memang pure penghobi. Dia memang pure penghobi, mempunyai modal besar, pure penghobi, itu memang beli kambing mahal. Tapi dia juga punya hitungan, kenapa dia beli mahal. Nah itu, seperti saya sendiri pun, kenapa saya beli jantan mahal-mahal. Saya punya hitungan maksudnya. Jadi kalau kita nggak punya hitungan, terus kita ikut-ikutan beli kambing mahal-mahal, tidak tahu resepnya, tidak tahu kiat-kiatnya, saya kira jangan dulu Mas Imam ya. Kita belajar dulu, cari pendamping yang benar-benar bisa istilahnya bertanggung jawab, baru kita istilahnya melangkah ke situ bisa kan gitu Mas Imam ya. Jadi seperti inilah prosesnya dia dari mulai ternak kambing istilahnya Jawa Randu. Jawa Randu ya. Jawa Randu, memulai Jawa Randu, dirawat terus ditukar sama kambing ras Kaligesing. Sampai sekarang dia sudah segini banyak. Iki wis tunggale wis didol karu-karuan. Tinggi butuh ya. Aku nukurene bolak-balik kok. Nukurene bolak-balik lek waya angel. Ngedol wong liya. Ngedol wong liya sak pirang-pirang. Mbuh ucul nang ora roh aku. Tapi enggak apa-apa, memang semua itu istilahnya kebutuhan dari keluarga kan itu Mas Imam ya. Jadi lah teman-teman, saya kira video kali ini saya cukupi sekian saja dulu, tapi sebelum kita akhiri jangan lupa tombol like, subscribe, dan komen dan share. Jadi supaya video ini tetap bisa berlanjut, memberikan edukasi kepada peternak-peternak semua dan memberikan gambaran-gambaran seperti apa peternak-peternak saya yang ada di desa itu. Jadi perjalanan mereka itu semua tidak mudah, semua dari nol, tidak ada yang instan. Jadi bisa jenengan mempelajari dari video ini, walaupun istilahnya dari perkataan bahasa kak saya itu istilahnya kurang bisa
terenten istilahnya total, tapi sedikit banyak jenengan bisa memahami dari bahasa saya ini. Jadi di sini saya istilahnya tidak ada niatan istilahnya kita itu apa ya, memamerkan, tidak, cuman ini memberikan edukasi ke peternak-peternak pemula yang mau membreeding dengan analisa orang-orang yang sudah membreeding kambing seperti ini. Dan di lain dari setiap peternak itu mempunyai cara yang berbeda-beda, dan itu bisa diedukasikan, bisa diaplikasikan di ternak jenengan yang ada di rumah. Aku iso ibaratnya kalau di tempat saya, sistemnya seperti ternaknya ini cocok. Kalau di tempat saya tidak cocok, saya harus pakai sistem peternaknya seperti ini kan gitu. Jadi gambaran-gambaran video saya di YouTube memang saya memberikan edukasi seperti itu agar supaya apa, bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua yang mau beternak kambing ras kali gesing. Jadi itulah teman-teman, istilahnya sebelum tak akhiri, urung lah sudah nih 20 juta bayar loh. Saurunge prestasi kok Loh, kan saurunge prestasi kan cek kurang 20. Iya sik tak pikir sik Mas. Nah, iki langsung lagi. Langsung lah 20 karo kowe mau 14. 12 juta. Karo 20 berarti 32. 32. Sing kuwi sik. Wih. Yo. Tambah nih. Wis lah ngale lho. Sing kuwi sik lho kae. Ayo, wis lah ngale. Tidak apa-apa teman-teman, itu masih istilahnya dia masih suka, ya kita tidak memaksa. Yang kita bawa yang jantan sama calon induk, sama diri-diri 3 sama cempe gendit. Jadi seperti itu memang belum boleh, saya tidak memaksa. Dari peternak sendiri pun kalau belum boleh saya tidak memaksa di sini teman-teman. Jadi sewaktu-waktu nanti dijual ya saya tetap siap kan gitu. Oke teman-teman, saya akhiri dulu, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat jenengan semua teman-teman. Balik keliru loh. Kurang gepit, Bah. Bukan gepit. Hah? Ya upan ning kene kok ngedhi ngomong nang Jan. Gila cok. Ngomong wedhus tawa ada angel men. Cemple umur 3 sasi ya duitnya. 2 sasi to. 2 sasi to. Duit 2 sasi duitnya. Sing itu aku bingung. Tukane sapi bentung.